terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari, silakan salah satu anak untuk memimpin doa. Ya. Adalah teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya aku akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini nggak ada izin. Artinya kita masih diberi kesehatan, ya, untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Oke? Ya. Selanjutnya Bapak ingin mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu, ya, yaitu materi kita terkait dengan bola voli, di mana kalian sudah belajar yang namanya teknik passing, ya, bagaimana cara melakukan awalannya, bagaimana kita melakukan pelaksanaan, dan juga bagaimana kalian melakukan akhirannya, ya. Dan materi kemarin itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu materi manfaat aktivitas fisik secara teratur, ya. Untuk yang kalian praktekkan voli kemarin itu, yaitu salah satu yang ada di materi ini, ya, karena di sini ada beberapa golongan ketika kalian beraktivitas fisik, yaitu ada kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk yang kemarin itu masuk kategori yang berat untuk menjaga kesehatan kalian, ya. Baik, untuk di minggu kemarin juga Bapak sudah memberikan tugas kalian, yaitu sudah saya kirim ke KPD, bahan ajar, video pembelajaran, ya, dan saya sudah kasih tugas kalian, yaitu bagaimana kalian memahami manfaat aktivitas fisik itu bagaimana. Terus habis itu menganalisis dampak, ya, dampak ketika kalian juga beraktivitas fisik secara teratur, dampaknya apa. Selanjutnya yaitu menganalisis ini manfaatnya apa saja, ya. Oke. Selanjutnya inilah tujuan capaian pembelajaran kita, ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, harapan aku kalian mampu memahami dengan cara menjelaskan aktivitas fisik dengan benar, ya, penjelasannya bagaimana dan semuanya. Terus selanjutnya yaitu kedua, menganalisis dampaknya kurang dalam melakukan aktivitas itu apa. Selanjutnya yaitu tiga, menganalisis manfaat jangka panjang, manfaatnya apa ketika kalian melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang keempat yaitu setelah kalian mendapatkan kognitif ini atau pengetahuan ini, kalian presentasikan, ya, dari hasil kalian mengalami, menganalisis dampak dan menganalisis manfaatnya, ya. Oke, selanjutnya itu adalah ini manfaat materi yang dipelajari, ya. Yang pertama yaitu mampu menghindari penyakit dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang kedua, mampu melaksanakan aktivitas fisik secara teratur dengan benar sesuai kebutuhan tubuh. Yang ketiga, mampu mengatur waktu untuk melakukan aktivitas fisik, ya. Nah, dari ketiga ini yang kalian harus perhatikan itu manfaat di dunia nyata kalian atau keseharian kalian, ya. Ketika kalian sudah mempelajari materi ini, manfaatnya yaitu kalian harus bisa mengatur waktu untuk berolahraga. Ada program yang namanya SKS. Apa itu? Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, berarti dalam satu minggu kalian olahraga sebanyak 3 kali. Dan setelah itu kalian mampu ini memilih olahraga yang tepat untuk kalian, ya, sesuai kebutuhan. Kalau atlet berarti olahraganya berat. Kalau hanya untuk kesehatan saja, olahraganya bisa sedang sama ringan. Ya, itu. Agar apa itu semua? Agar apa? Tujuannya itu agar kamu terhindar dari penyakit, ya. Juga bisa mempertahankan berat tubuh kalian. Ini untuk manfaatnya. Oke, sebelumnya aku ingin ada ice breaking dulu biar kita fresh dan juga kita nanti ketika masuk di materi inti kita bisa fokus. Oke?
ini nanti S breakingnya yaitu kita bermain angka 1 sampai 8 saja. Tapi angka 4 sama 8 diganti tepuk. Ya, misalkan saya sebutkan ini alurnya seperti ini. Ya, zigzag. Sampai belakang. Nanti kalau sudah sampai belakang atau sana sampai tadi ya, nanti kembali ke masnya. Ya, 3 kali saja. Ya. Oke, nanti saya sebutkan. Misalnya saya sebutkan untuk nomor absen, misalkan absen 10. Berarti misalkan absen 10 di sini. Berarti nanti alurnya sini. 1, 2, 3 tepuk. 5, 6, 7 tepuk. Ya, 1, 2. Paham? Oke. Yang tepuk 3. Yang tepuk angka 4 sama 8 dari tepuk. 1 kali tepuk aja. Ya. Oke. Persiapan. Absen 5. 1, 2, 3. Nah, enggak fokus kan? 3 itu masih angka, 4 baru. Nah, dia keliru. Dia keliru dia. Saya lupa namanya. Dia. Ya. Oke, sekali lagi. Persiapan gimana? Satu, ya. Ya, alurnya gini. Jadi kamu harus tahu alurnya. Dari sini, nah, ya. Belakang, habis kembali angka. Oke, berarti kamu harus tahu urutannya. Persiapan. Presensi 15. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. Keliru. Ya. Oke, sekarang lagi. Saya ingin tadi sudah bagus. Tadi hanya berjalan berapa lama, sekarang sudah berjalan ke panjang. Ya. Saya harapannya yang ketiga ini lebih panjang lagi. Ya. Persiapan absen 36. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2. 3. Oke. Gak apa-apa. Itu adalah sebagian dari SBG kita. Oke, sebelum kita masuk di pelajaran inti atau kita masuk di materinya, yaitu materi yang kita pelajari pada hari ini itu pengertian aktivitas fisik, kedua tingkatan golongan aktivitas fisik, ketiga aktivitas fisik atau olahraga yang benar, ya, dan kebutuhan tubuh badan. Yang keempat yaitu manfaat aktivitas fisik secara teratur. Yang kelima dampak kurangnya aktivitas fisik. Ya, ini adalah konten kita, materi kita. Tapi sebelumnya silakan untuk pemanasan kita lakukan pretest terlebih dahulu. Ya, soalnya sudah saya kirim di grup kalian melalui Google Form. Ya, silakan kerjakan soal itu sebanyak 20. Ya. Waktunya sekitar 20 menit, silakan. Silakan kerjakan. Silakan. Nah, buka. Oke, betul. Gak ada yang itu ya, gak ada yang kesulitan masuk ya, bisa masuk semua ya, bisa kerja semua ya. Oke.
Ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Oke, waktunya selesai. Ya. Nah, saya lihat dulu untuk nilai yang ada di hasilnya. Oke, nilainya alhamdulillah untuk tes awal kalian nilainya cukup baik ya. Harapannya nanti setelah ini saya kasihkan materi, kita berproses, setelah berproses nanti ada post test lagi. Soalnya sama dengan seperti itu. Nah saja nanti diacak seperti itu ya. Harapannya Kak di post test nanti lebih baik ya. Oke. Selanjutnya Kak bahas untuk konten kita itu. Pertama yaitu pengertian aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan yang meningkatkan pengeluaran energi ya atau tenaga untuk membakar kalori ya, supaya apa? Supaya untuk mempertahankan kualitas kesehatan kalian dan kebugaran sepanjang hari. Ini adalah pengertiannya ya. Selanjutnya yaitu inilah tingkatan golongan aktivitas fisik. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu aktivitas ringan. Ciri-cirinya apa penandanya atau tanda-tandanya, indikatornya? Itu 1, aktivitas yang dilakukan ya butuh atau pengeluaran sedikit tenaga ya, itu sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan apa? Pernapasan atau namanya endurance ya, endurance ya. Contohnya apa? Nah, ada gambarnya orang menyapu terus berjalan. Namun seperti ini adalah sudah masuk ini ya, sudah masuk aktivitas ya. Yaitu belajar, ini masuk aktivitas. Bentar. Ini ada trouble. Ya. Selain menyapu, belajar, terus habis itu berjalan, menyuci sepeda motor, menyuci piring, itu salah satu aktivitas masuk kategori ringan ya. Selanjutnya aktivitas sedang, yaitu dengan indikator atau cirinya aktivitas yang membutuhkan tenaga secara intens. Kalau tadi tenaganya sedikit, sekarang agak di atasnya, yaitu yang intens ya. Gerakan otot yang berirama. Contohnya gerakannya apa? Bersepeda, lari atau namanya lari kecil, maksud sambil jogging ya. Terus habis itu jalan cepat ya, main tenis, itu masuk kategori sedang ya. Oke, selanjutnya yaitu masuk di kategori aktivitas berat ya. Yang termasuk aktivitas berat yaitu aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan atau strength ya, dan membuat keringat atau membuat tubuh kita berkeringat. Contohnya bermain apa itu? Sepak bola. Terus habis itu lari jarak jauh ya. Terus habis itu ada yang bermain bola voli yang kamu lakukan kemarin ketika praktek di minggu kemarin, yaitu salah satu yang berat ya. Bermain voli, bermain basket itu termasuk untuk kategori yang berat ya. Oke, selanjutnya nah ini aktivitas fisik olahraga yang benar ya. Ini ciri-cirinya atau tanda-tandanya yang kamu rasakan ketika kamu melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama, cek denyut nadi setiap bangun tidur ya. Setiap bangun tidur berarti ketika setelah bangun tidur kamu cek denyut nadi, yang satuannya per menit. Normalnya berapa? 60 sampai 80. 60 sampai 80 kali per menit. Nah, cara mudahnya yaitu kalian menghitungnya pakai
stopwatch atau kamu kan punya HP semua, ada stopwatchnya. Nah, itu kamu pakai stopwatch itu aturannya pakai 6 menit aja, 6 detik, 6 detik. 6 detik itu nanti kamu 3 kalikan. Biar sampai 60 menit berapa? 6 kali berapa? Kali 10. Berarti misalkan bangun tidur, kamu cek generasi kalian, misalkan dapat 7, berarti 7 dikali itu berapa? Nah, 70. Berarti masih kategori normal. Normalnya berapa? 60 sampai 80. Ya, ini untuk yang normal. Yang kedua yaitu merasakan kondisi badan saat bangun tidur. Nah, ini ketika kamu olahraga yang salah, ya, misalkan olahraga yang salah, otomatis badan kamu akan terasa sakit, pegel, capek. Ya, nah ini adalah salah satu untuk mengetahui olahraga kamu sudah benar atau belum. Ya, dengan cara apa? Lihat kondisi badan. Nah, berarti naik wes enakan berarti ya sudah betul. Ya, sesuai dengan olahraga yang kebutuhan tubuh kalian. Ya, selanjutnya yaitu pemeriksaan tekanan darah. Ya, dan suhu tubuh secara rutin sebelum dan sesudah olahraga. Ini contohnya bagaimana? Contohnya ya, kamu mungkin kemarin ketika COVID kemarin kan, ketika masuk di sekolah atau di apa kan ada cek suhu tubuh kan? Namanya apa itu? Termogan. Nah. Bentar ya. Nanti kamu terus ini gabung gitu ya. Oke, kita lanjut karena terkendala sinyal ya apa ya. Selanjutnya yaitu manfaat aktivitas fisik secara teratur. Ini manfaatnya. Ya, pertama mengontrol berat badan. Ya, berat badan kalian ketika berolahraga atau beraktivitas otomatis berat badan kalian akan terkontrol. Karena apa? Apa yang kalian makan, ya, apa yang kalian makan akan sesuai, ya, apa yang kalian makan akan kalian keluarkan dengan pembakaran kalori itu, ya. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran sehingga tubuh kalian akan terjaga, ya, terjaga banyak berat badannya. Tapi kalau orang yang tidak pernah olahraga, otomatis dia makannya banyak, pengeluarannya sedikit, akan menjadi lemak. Nah, inilah yang akan membuat obesitas. Ya, itu. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit, contohnya stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, artistik. Artistik itu apa? Yaitu kesalahan sendi, yaitu permasalahan sendi, ya, penyakit sendi. Ya. 3. Meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati, mengurangi stres dan seterusnya. Dan sampai nomor 5 yaitu tidur lebih nyenyak. Kalau kamu olahraga teratur, olahraga kamu baik, ya, atau aktivitas kamu baik, otomatis akan membantu tidur kalian. Ya, kualitas tidur kalian akan terjaga. Ya, itu. Selanjutnya yaitu inilah dampak kurangnya aktivitas fisik. Yang pertama, terkena penyakit jantung. Ya, sama dengan halnya kita olahraga. Ya, ini analoginya seperti ini untuk penyakit jantung ini. Atlet atau siswa yang melakukan olahraga, kemarin materi kita bola-voli kan, passing. Misalkan orang yang sering latihan passing sama yang tidak pernah latihan passing, otomatis hasilnya juga berbeda. Lebih baik yang latihan. Ya, sama. Nah ini, ketika kalian sering beraktivitas, otomatis
jantung kalian bekerja lebih baik karena dilatih untuk bekerja lebih tinggi daripada yang pernah olahraga. Nah, setelah kamu tidak sadari, otomatis VO2 max tubuh kalian itu meningkat, kapasitas jantung di dalam tubuh kalian meningkat. Ya, ini kan memperbaiki dari jantung kalian, terhindar dari penyakit jantung. Nah, untuk yang kedua, osteoporosis. Ada yang tahu? Nah, perawasan tulang. Ya, terhindar dari situ karena tulang kamu sering kamu latih sehingga tulang kamu jadi kuat. Ya. Oke, selanjutnya yaitu obesitas. Yang saya terangkan tadi, ketika makan kamu tidak seimbang dengan yang kamu keluarkan, otomatis menjadi lemak, menjadi obesitas ini. Ya, sampai dengan nomor 7 ini, ya, kanker usus, penyumbatan pembuluh darah, hipertensi atau tekanan darah tinggi, 7 diabetes atau kencing manis. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada yang dipertanyakan dari materi ini. Ada yang tanya? Oke, silakan Agun berdiri. Ya, tanya. Apa Agun? Mengapa aktivitas fisik dalam olahraga itu sangat penting? Oke, baik Gun. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, apa kaitannya? Maksudnya Agun, apa kaitannya olahraga atau aktivitas fisik di dalam tubuh? Kenapa kok bisa sangat penting untuk tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, Nadia. Nadia terus aku maaf. Dia namanya Nadia. Nadia, apa ya? Karena aktivitas atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Oke, jawaban sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan sangat bagus, jawaban juga sangat bagus. Ya, oke. Kenapa olahraga kok sangat penting untuk tubuh kita? Yaitu jawabannya tepat dari dia tadi. Karena dia sudah dia, ya. Alasannya yaitu ketika kita beraktivitas atau berolahraga, secara otomatis tubuh kalian bergerak, yaitu terkait dengan otot sama rangka tubuh. Rangka tubuh itu apa? Tulang. Karena tubuh kita terdiri dari otot sama tulang. Ya, otomatis gerakan itu semua. Ya, sehingga meningkatkan kinerja dari denyut jantung untuk mengalirkan oksigen, mengalirkan darah dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Itulah pentingnya berolahraga. Ya, oke. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video nanti. Nanti kalian amati. Silakan amati. Teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita kemana yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin Permasalahannya apa? Kok sampai kita pun menjadi semakin jarang kena penyakit dan juga manfaatnya apa? Kamu Kita perhatikan. ketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Nah, ini kendalanya jika ada sebuah permasalahan, dampaknya apa? Nanti permasalahannya apa?
aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas mengekar rantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Nah, ini manfaatnya Aktivitas fisik apa dan dampaknya apa? juga kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, dan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, ini ada sebuah penanyaan video, ya. Nah, aku mau tanya, yang berada di video itu orang tadi pakai baju warna apa? Mana yang bajunya? Ada yang merah, ada yang Oh, bagus. Berarti kalian fokus. Saya cuma ngecek kefokusan kalian. Yaitu ada yang warna hijau, ada yang warna merah dan seterusnya kan? Nah, berarti kalian fokus untuk melihat video tadi. Nah, permasalahannya apa? Kok bisa kena dampaknya? Kurangnya aktivitas fisik, yaitu terkait dengan kecanggihan teknologi. Teknologi itu contohnya sepeda motor. Tadi kan di situ kan ada sepeda motor, ada yang namanya laptop, TV ya kan, seperti. Nah, itu teknologi itu membuat kita mempermudah kita, tetapi tidak kamu sadari membuat kalian kurang berat. Ya males. Contohnya kalau Pak itu zamannya Pak dulu, ketika lihat TV harus kalau mau pindah channel harus berdiri disetor dulu. Nah, sekarang enggak, pas sambil duduk sambil makan tinggal begini aja. Nah, itu ada salah satu pengurangan berat kalian. Nah, oke. Selanjutnya yaitu nanti ada bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Ya, silakan. Cepat. Silakan. Jangan ke sini enggak apa-apa. sabar. Oke, sudah semua. Ini tempatnya mana? Nah, ayo. Nah, sini. Ya, oke. Mbak Rono digabungnya tadi masih ke sini. Sudah? Ya. Oke, sudah dapat semua ya. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan secara kelompok berdiskusi, yaitu terkait dengan memahami ya tadi tugas Pak penjelasan aktivitas fisik. Silahkan kalian cari lewat internet, yaitu bisa Google, ya kan, YouTube dan bahan sumber yang lainnya. Ya, silakan saya kasih waktu sekitar 3 menit. Silakan bersama-sama kerjakan. Oke, setelah ditulis di KPD-nya yang sudah saya bagikan kemarin.
Gimana? Deka kelompok berapa ya Deka? Deka kelompok berapa? Oh iya sih. Oke, waktunya selesai. Selanjutnya silakan kalian cari ya, baik dampak ketika kalian kurang aktivitas atau kurang olahraga, dampaknya apa? Ya, silakan. Sama, kalian di Google dan seterusnya bisa. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 menit silakan. Langsung ada. Ikut anu. Ditulis di tempat PD, Mbak. Ya. Gak apa-apa ditulis. Ini kelompok laki-laki nih ya. Apa? Wis ya. Sebelum video. Enggak apa-apa, bisa di filter. Biasanya. Oke, waktunya masih 2 menit. Silakan untuk menganalisis dampaknya apa saja. Oke, waktunya selesai. Silakan selanjutnya yaitu tugas dari terakhir yaitu menganalisis ya manfaat ketika kita melakukan aktivitas fisik secara teratur. Ya silakan. Manfaatnya apa saja? Ditulis secara itu juga. Sama si waktu 5 menit lagi ya. Sama semuanya. Gimana? Gimana tuh?
1 menit setengah, silakan diselesaikan, dirapikan. Saya lihat tadi jamnya sudah bagus. Kalau yang sudah selesai, bisa kalian itu ya, bisa kalian dalami materinya namanya elaborasi, ya, atau tarik sumber lagi yang lebih kuat biar jawaban kamu itu bagus lagi kualitasnya, ya. Mantap, mantap. Perintah nih seru. Bagus. Enggak usah. Ini semangat atau beda sih kakek? Jatah. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kalian, saya lihat tadi jawabannya sudah penuh semua dan sudah lengkap. Oke, tahap selanjutnya yaitu kalian masuk di kalimat kelima, yaitu mempresentasikan hasil analisis kalian. Ya, silakan dimulai dari mana dulu? Oh, kelompoknya hitam. Ayo silakan Tam, cepetan. Untuk yang lain tolong perhatikan ya, ketika nanti ada pertanyaan atau apa yang belum sekiranya belum pas di pikiran kalian atau belum bisa kalian terima dengan baik, kalian bisa pertanyakan atau ada masukan, silakan saya kasih masukan. Oke, langsung ke depan. Oke, yang lain perhatikan. Kalau ada yang tepat atau persepsi yang atau masih konsumsi, silakan di ulang. Oke. Saya bantu dulu. Ini. Saya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya kurang semangat nih. Ayo kembali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih semuanya ya. Oke, jadi kita mau ngapain sih di sini emangnya? Kita mau presentasi gitu, masa gak tahu sih? Iya ya, saya emang suka ngedeng ya. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan atau berpresentasi tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu aktivitas fisik. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi, ya, aktivitas fisik ialah gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi untuk membakar kalori atau mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan juga di panjang hari. Nah, karena
berapa kalori dalam tubuh kita. Kedua, kita bisa meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati, dan stres. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kekuatan otot, energi, dan daya tahan tubuh. Yang keempat, kita juga bisa tidur lebih nyenyak. Dan yang kelima, menjaga kesehatan terhindar dari penyakit. Kita bisa terjaga agar terhindar dari penyakit. Oke, jadi itu adalah contoh beberapa manfaat aktivitas fisik secara teratur. Nah, kita kan udah tahu nih tentang manfaatnya. Pasti kalian sudah pengen tahu dong, jika kita kurang melakukan aktivitas fisik, apa sih dampaknya? Nah, dampak dari aktivitas fisik bisa menyebabkan obesitas. Kayak kita tuh kurang olahraga dan apa itu tuh gara-gara banyaknya pasokan makanan yang masuk, tapi kita kurang aktivitasnya kayak olahraga dan lain-lain. Apalagi kita ini remaja yang sangat malas dan ya Abad 21 ya. Gen Z ya teman-teman. Gen Z ya, betul Gen Z. Osteoporosis. Terus yang kedua yaitu osteoporosis, yaitu kekerobosan atau rapuhnya tulang. Sehingga akan menurunnya kekuatan atau kualitas tubuh tulang di dalam tubuh. Nomor 3 yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu nggak manusia juga loh ya. Jadi kalian harus hati-hati, jaga pola makan dan terus yang nomor 4 yaitu kanker usus. Olahraga dapat mempercepat memperlancar sistem pencernaan makanan di dalam tubuh dengan cara mengurangi limbah atau kotoran di dalam tubuh. Yang nomor 5 yaitu diabetes. Sekarang banyak banget juga loh ya. Bahkan tetangga saya juga ada diabetes dengan umur yang masih sangat kecil atau adik kelas saya juga ada. Jadi kalian jangan menyepelekan kalau diabetes itu tidak memandang umur. Diabetes sendiri itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Terus nomor 6 yaitu penyumbatan pembuluh darah. Hal ini terjadi karena adanya plak-plak atau lemak yang menempel pada dinding-dinding pembuluh darah. Karena lemak yang tidak dibakar dengan berolahraga. Yang nomor 7 yaitu penyakit jantung. Hal ini bisa terjadi karena mempunyai riwayat darah tinggi, diabetes, dan penyumbatan pembuluh darah akibat otot jantung melemah. Oke, kan udah ngerti kan atau ya sudah. Sekarang kita akan buka dengan sesi tanya jawab. Oke, siapa yang ingin mengasih saran atau ada yang bertanya kurang pas, silakan. Diri, itu Mbak, ada, diri. Gak apa-apa. Nah. Apa yang disebabkan oleh penyakit diabetes? Oke. Ada yang mau ditanya lagi, nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Dua anak aja, diri. Mengapa dengan melakukan aktivitas fisik terhindar dari penyakit? Oke. Ayo tepuk tangan dong buat pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, boleh dijawab. Pertanyaan pertama, apa yang disebabkan oleh penyakit diabetes? Jawabannya adalah penyakit ini disebabkan oleh dua faktor, antara obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Hal ini dikarenakan kadar gula darah menjadi naik dan tidak terhindari. Pertanyaan kedua ialah mengapa dengan melakukan aktivitas fisik terhindar dari penyakit? Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur membuat jantung dan paru-paru bekerja dengan baik. Hal ini dapat membuat badan menjadi normal dan tidak mempunyai kendala apapun. Oke. Gimana? Para jawabannya bisa diterima? Oke, sudah. Silakan di Kesimpulannya adalah kita harus melakukan aktivitas fisik agar mengatur berat badan, meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati dan pikiran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dan saya boleh dikembalikan. Bersama
tadi presentasinya sudah sangat bagus, ya, sudah sangat kompak pokoknya, nilai sikapnya mantap kerjasamanya, ya, dan juga bisa mempertahankan dari argumen atau jawaban kamu tadi, ya, itu. Di sini saya lihat tadi cara berbicaranya, ini dan seterusnya itu bagus, ya, bisa dikembangkan. Siapa tahu kedepannya kamu punya potensi untuk jadi MC atau apa, bisa, ya. Sudah pernah? Nah, itu ditingkatkan, ya. Skill itu kalau nggak kamu asah otomatis nggak akan pernah tajam, ya. Jadi asah terus biar kamu tajam untuk kehidupan kamu kedepannya, ya. Itu. Oke, selanjutnya yaitu kita sudah melalui yang namanya presentasi. Ya, terakhir yaitu di pembelajaran ini saya akan adakan post test, ya, sesuai dengan apa yang saya kasih tahu tadi. Silakan kalian kerjakan post test itu di Google Form yang di Daki Pagung, soalnya sama, ya, yang saya kirim di grup itu. Silakan buat kerjakan lagi. Saya kasih waktu sekitar 20 menit lagi. Oke. Dia, gimana, ada kesulitan? Aman ya? Sudah hafal nama kamu saya? Dia, atau biasanya panggilnya Nadia ya? Tetapi nah. Oke, waktunya sudah selesai. Selanjutnya, mau saya mana? Oh ini, ya, susah ya. Saya cari pos ya. Saya lihat nilainya sudah bagus, ada peningkatan dari pretest yang pertama tadi, ya. Nilainya alhamdulillah rata-rata sudah masuk di kategori KKM atau di atas KKM-nya. Ya, selanjutnya yaitu kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang sudah kita pelajari itu apa saja? Yang kita pelajari terkait dengan apa saja tadi? Manfaat. Ya, manfaatnya dapat terus. Pengertian. Ya, oke. Untuk manfaatnya apa saja tadi? Nah, mencegah terjadi dari penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit osteoartritis dan seterusnya. Ya, selanjutnya yaitu mencegah agar tubuh kita tidak obesitas. Ya, karena orang yang obesitas itu biasanya rawan terkena penyakit, sarana yang penyakit. Jadi tolong kalian yang sudah merasa badannya sudah tidak ideal, bisa kalian kurangi dengan berolahraga. Ya, itu kenapa itu? Oh, hah? Oh, oke, selanjutnya yaitu kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa? Untuk mencegah agar terhindar dari penyakit dan badan supaya sehat serta bugar. Oke, ya, berarti kesimpulannya itu untuk mencegah agar badan kita selalu sehat dan bukan setiap hari, yaitu dengan cara berolahraga. Berolahraga yang bagaimana? Yang tepat. Yang tepat itu apa? Sesuai dengan tujuannya. Kalau kamu tujuannya untuk kesehatan, berarti kamu masuk di kategori yang ringan atau berat. Tapi kalau untuk atlet yang ingin berprestasi harus di berat. Harus selalu meningkatkan skillnya. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya yaitu Bapak bagi tugas untuk hari ini, yaitu silahkan nanti kalian buat video presentasi per individu ya. Itu nanti akan Bapak nilai cara penyampaian kamu untuk presentasi. Ya, dari hasil yang sekarang tulis itu, analisisnya bagaimana, analisis dampak, analisis manfaatnya bagaimana, dan pengertiannya bagaimana itu kamu silahkan presentasikan. Ya.
bisa kamu bekerja sama dengan kelompok, maksudnya teman kamu, teman dekat, bisa saling dan merekamnya. Ya, itu untuk tugas hari ini. Tugas hari ini yaitu dikumpulkan di grup, kalau sudah buat rekaman, dikumpulkan di grup Telegram. Ya, deadline-nya yaitu 4 hari setelah pemberian tugas. Ya, setelah hari ini, 4 hari dari hari ini. Itu untuk tugas hari ini. Ya, untuk tugas minggu depan yaitu pertemuan kita kebugaran jasmani terkait dengan agility atau kelincahan. Tugas kalian silahkan kalian cari, ya, cari cara melakukan Illinois test, ya, untuk terkait dengan agility, ya, biomekanika agility. Silahkan kalian cari bentuk gerakannya bagaimana, cara melakukannya bagaimana, silahkan kamu cari di YouTube atau di Google, terserah. Setelah itu nanti kalian jangan lupa jaga pola makan, jaga pola istirahat, biar nanti ketika tes kalian bisa maksimal. Itu untuk tugas minggu depan. Ya. Setelah kemudian tugas hari ini minggu depan, selanjutnya yaitu silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, salah satu anak untuk belajar pada pagi hari ini. Silakan, satu anak. Ayo silakan. Marilah teman-temanku, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, karena dari sudah berakhir, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.